Dengan kuasa Yasona Lawli yang maha hebat Menkumham RI, saya mendatangimu dengan kebenaran di hatiku. Di otak saya harus dijemput oleh Interpol. Dengan tangan terborgol, saya sudah berjuang menghadapi nias-nias bajingan, nias-nias yang merasa suci. Kalian kompak menghantami aku, dan aku berjuang sampai aku tidak mampu lagi untuk mengatakan apapun. Saya nggak berani menyebut yel-yel dari ini ya, sambutan dari Nias, karena saya memang sudah ketakutan ya, saya sudah fobia terhadap Nias. Orang-orang Nias sudah terbukti ampuh menyebarkan Nias fobia kepada saya, mungkin kepada masyarakat yang lain juga. Jadi begini, saya ingin ceritakan, saya seminggu ini saya sudah diblokir sama Facebook karena laporannya seperti itu. Jadi saat ini saya mau sampaikan kronologis apa yang saya alami sehingga terjadi video yang saya menjadi heboh seperti itu. Saya juga menulis, mengcopy paste-nya ke Facebooknya Bapak Yasona Lawli. Begini lebih kurang isinya. Kepada yang terhormat, kepada siapa saja yang bisa menghubungkan saya kepada Pak Yasona Lawli, Menkumham RI, agar kami dapat membicarakan kerugian yang ditimbulkan oleh anaknya atas nama Yamitema Tirtajaya Lawli senilai 1,4 miliar rupiah dengan kira-kira 30 juta kali 48 bulan. Seperti itu lebih kurangnya, seperti itu. 1,4 miliar rupiah agar terima kasih. Dia mengatakan pihak Yasona Lawli tidak mengenal saya, pihak keluarga besar Yasona Lawli tidak mengenal saya, seperti itu. Dan saya bilang ini antara damai dan perang. Saya bilang kalau saya siap damai, saya juga siap perang, seperti itu. Artinya perang urat saraf. Tentu Daud harus punya jarak dengan Goliat. Kalau Daud dengan Goliat tidak punya jarak, Daud pasti mati. Facebook Nias Selatan dan Barat itu saya dimaki-maki oleh orang Nias. Saya dibilang sinaga babi hanya karena itu. Ada yang bilang nenek moyang orang Batak itu monyet, katanya sosial secara persuasif. Saya dimaki dan nenek moyang orang Batak disebut monyet. Kan saya sudah dirampoki oleh orang Nias, kemudian saya dimaki-maki sama orang Nias ketika saya sampaikan hal tersebut untuk minta bantuan, dan saya dihina, nenek moyang orang Batak dihina sebagai monyet oleh orang Nias di grup Nias Selatan. Kemudian sungguh kekompakan kalian saya salut, termasuk untuk membuat seorang Konrad Sinaga menjadi fobia Nias. Saya fobia, saya ketakutan. Saya akui kekompakan kalian membuat saya pikir bukan saya saja, banyak orang akan fobia terhadap Nias, dilapor ke polisi. Jadi ini bukan melibatkan hanya satu orang Nias saja, saya dimaki-maki oleh grup Nias, di grup Nias Selatan, grup Nias Barat, dan sebagainya. Jadi ini bukan antara Konrad Sinaga dengan satu orang Nias, tapi kelompok Nias yang begitu besar. Luar biasa. Jadi Nias fobia akan terjadi di Kota Medan. Sampaikan bahwasanya apapun yang terjadi di depan, apakah saya dijemput oleh Bareskrim seperti yang kalian memang hebat, Yasona Lawli hebat. Dia adalah Menkumham RI yang powerful, maha kuasa di Indonesia. Yasona Lawli maha kuasa di Indonesia. Itu versi orang Nias. Saya akuin itu. Kalaupun saya dijemput dengan tangan terborgol, artinya saya sudah berjuang. Bahwasanya orang Batak bukan kaleng-kaleng, orang Medan bukan kaleng-kaleng. Orang benar tidak boleh kalah dengan sekelompok orang Nias yang powerful karena Yasona Lawli. Saya dizolimi, tapi kemudian kalian melaporkan saya ke polisi. Dengan kuasa Yasona Lawli yang maha hebat Menkumham RI, saya mendatangimu dengan kebenaran di hatiku, di otakku, di
di jiwaku, di ragaku. Kebenaran ku bawa untuk kuasa dari Tuhanku yang Maha Kuasa menghantammu dengan ali-ali dari jauh. Seperti itu. Intinya apapun yang terjadi di depan, apakah saya harus dijemput oleh Interpol dengan tangan terborgol, saya sudah berjuang menghadapi nias-nias bajingan, nias-nias yang merasa suci. Kalian kompak menghantami aku, dan aku berjuang sampai aku tidak mampu lagi untuk mengatakan apapun.